diluruskan, dirapatkan barisan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا إخوة الإيمان وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini, di pagi ini, di bawah langit yang tinggi menjulang, di atas bumi yang terbentang, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertakbir, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yang telah membimbing kita umatnya minadz zulumati ilad nur, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, minasyirki ilad tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid, minal kufri ilal iman, dari kekufuran kepada keimanan, wa minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia, wa minal bid'ati ila sunnah,
dan dari perkara-perkara yang bid'ah kepada yang sunnah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita lisan. Allah berikan kepada kita lisan yang pandai berbicara. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran, itu nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang usianya 50 tahun, 60 tahun, gak bisa baca Quran. Sehingga nanti di yaumil qiyamah gak ada alasan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah, yang ketika di dunia diberikan umur 50 tahun, 60 tahun, dia gak bisa wudu sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW. Gak ada alasan di hadapan Allah. Gak bisa sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Padahal Allah telah berikan kepadanya umur panjang. Gak ada alasan di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan khalaqal insan, Allah yang telah menciptakan kita manusia. Bahkan Allah ciptakan kita manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang paling sempurna selain kita manusia. Allamahul bayan, Allah yang telah mengajarkan kepada kita manusia al-bayan, pandai berbicara. Kita bisa berkomunikasi dengan istri kita. Kita bisa berdialog dengan sahabat-sahabat kita. Kita bisa bercengkrama dengan sahabat-sahabat kita dengan lisan. Ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Balad ayat 8, ayat 9 Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya, yakni untuk kita manusia, 'ainain, kedua mata, walisanan wa syafatain, Allah telah menjadikan untuk kita lisan wa syafatain, dan dua bibir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah sebutkan ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum? Agar kita mau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan syukurnya kita bukan untuk Allah, tapi syukurnya kita adalah untuk kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan lisan yang Allah berikan kepada kita? Kata para ulama menyebutkan, bersyukur bukan hanya dengan lisan. Bersyukur bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur yang pertama dengan lidah kita, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwasanya semua kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bersyukur dengan perbuatan-perbuatan kita, yakni menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ini enggak gratis, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum.
Umur kita akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Untuk apa kita gunakan? Apakah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk salat, untuk sujud, tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Termasuk lisan, lidah yang Allah berikan kepada kita ini akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, untuk apa kita gunakan? Apakah untuk beribadah kepada Allah ataukah untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Karena banyak di antara kita para penuntut ilmu yang menggunakan lidahnya untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita masuk ke dalam surganya Allah. Lidah bisa menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Lidah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah lidah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, karena setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 pahala dari Allah. Tidaklah ketika kita membaca Alif Lam Mim, Alif 1, Lam 1, Mim 1, ketika kita membaca Alif Lam Mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bahkan Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca akan datang di yaumil qiyamah. Dia minta izin kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kita sangat butuh syafaat, ikhwati wa akhwati fillah, nanti di yaumil qiyamah. Baca oleh kita Al-Quran, gunakan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling megah rumahnya, bukan orang yang paling mewah kendaraannya. Orang yang paling baik di antara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an, bercapek, berlelah-lelah dia belajar Quran, sekalipun sulit dia tetap terus belajar membaca Al-Qur'an. Wa 'allamah, orang yang terbaik di antara kita, setelah dia belajar Al-Qur'an, dia mengajarkan Al-Qur'an. Lidah akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah ketika kita gunakan untuk zikrullah, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Manfaatkan sisa usia kita jemaah sekalian, yang mungkin tidak lama lagi, mungkin 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan. Usia kita nggak lama di dunia ini. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sia-siakan waktu kita. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Urwah bin Zubair bin Al-Awwam rahimahullahu ta'ala. Saat kakinya akan dipotong karena sakit, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allahu yakum. Kemudian para dokter menyarankan agar Urwah ini dibius total. Maka Urwah mengatakan, jangan kalian bius saya, karena ketika saya dibius, saya akan lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya tidak mau waktu saya sedetik pun terlewatkan tanpa zikrullah, tanpa berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak waktu kita yang terlewatkan tanpa mengingat Allah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah ya. Padahal kalau lidah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya ketika dia akan meninggal dunia, kalimat yang terakhir dia ucapkan adalah la ilaha illallah, kemudian dia mengilmui kalimat ini, memahami bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang ketika akan meninggal dunia, kalimat yang terakhir diucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70. Sallallahu alaihi wasallam
a'laha la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian daripada iman. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Gunakan lidah kita untuk berzikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mengucapkan subhanallah, yang Rasul mengatakan subhanallahi tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah yang kita ucapkan ketika nyuapin anak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ngantri di ATM kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Teman-teman yang naik motor di rel kereta macet mengucapkan subhanallah, subhanallah. Bisa, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah ya. Terus kenapa kita sulit mengucapkannya? Kenapa kita berat mengamalkannya? Karena Rasul mengatakan subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah yang kita ucapkan akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ketika amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dihadapkan kepada kita dua nampan timbangan. Nampan sebelah kanan adalah amal-amal kebaikan kita, nampan sebelah kiri adalah amal-amal keburukan kita. Dan orang yang selalu mengucapkan subhanallah, ucapan subhanallah nanti di yaumil mizan akan memberatkan amal baiknya. Ucapkan juga subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena Rasul mengatakan kalimatan. Ada dua kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafifatani fil lisan, ringan diucapkan, mudah diucapkan ikhwati wa akhwati. Namun Rasul mengatakan habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah ar-Rahman. Sakilatani fil mizan, akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang mereka banyak mengingat Allah, banyak berzikir dari kalangan laki-laki dan perempuan. A'addallahu lahum maghfirah. Allah siapkan untuk mereka maghfirah yang pertama. Apa maghfirah? Maghfirah sama dengan mighfar, helm yang kita kenakan. Fungsi helm dua. Pertama, melindungi kepala, menutupi kepala. Yang kedua, menyelamatkan kepala kita ketika kecelakaan. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, yang pertama ditutupi dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan diselamatkan dari nerakanya Allah. Perbanyak oleh kita zikrullah, mengingat Allah dengan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Berzikir, terlebih yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Lidah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, duduk di majlis-majlis ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang lalai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lidah yang seperti ini akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lidah kita juga akan menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika lidah yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk mencaci, kita gunakan untuk memaki, kita gunakan untuk menghibah, menjelek-jelekan saudara kita, bahkan termasuk untuk menyebarkan berita hoak. Waliyadzu billah. Lidah yang seperti ini akan menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka takutlah ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Gunakan lidah kita untuk kebaikan. Yang Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang mulia perintahkan kepada kita, falyaqul khairan awil yasmut. Hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Jangan gunakan lidah-lidah kita untuk berdusta. Jangan gunakan lidah-lidah kita untuk mencaci, untuk memaki, untuk menggibah saudara-saudara kita. Karena lidah yang seperti ini akan menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Rumah 2, 3, 4, apakah dia infakkan satu rumahnya untuk Allah? Ada, ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Tidak, karena kebanyakan kita pelit. Makanya Allah mengatakan ketika perintahkan kita untuk berinfak, wa afiqu mimma razaqnakum, infakkan oleh kalian sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Allah nggak minta semua harta kita, Allah rezekikan kepada kita. Padahal harta yang kita miliki milik Allah. Rumah yang kita miliki adalah milik Allah. Tapi kenapa Allah ketika memerintahkan kita untuk berinfak nggak minta semuanya? Karena Allah tahu kita ini pelit, ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah ya. Ada orang yang rumahnya 5, 6, ada pembangunan ma'had pesona Al-Quran, ada yang mau menginfakkan seluruh hartanya, satu rumahnya dijual untuk ma'had. Tidak, ikhwati wa akhwati fillah. Masjid Nurul Jannah butuh orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ada di antara mereka yang jual satu rumah untuk bangun masjid? Tidak. Padahal harta kita cuma 3. Yang satu harta yang kita belikan makanan, kita belikan ayam geprek, kita belikan ayam penyet, itu akan jadi kotoran. Yang kedua yang kita belikan pakaian, belikan jubah, surban, jam tangan, itu akan rusak. Dan yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, kata Nabi SAW, dan itu yang akan kekal. Berapa banyak di antara kita yang lebih cinta hartanya, padahal ketika dia sudah meninggal dunia, terputus amalnya, gak bisa bersedekah. Harta yang dia tinggalkan jadi milik siapa? Suaminya. Suaminya nikah lagi, berarti milik siapa? Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah ya. Dia lebih sayang kepada anak-anaknya. Rumahnya 3, ini punya anak pertama, ini kedua, ketiga. Gak ada yang berpikiran untuk dirinya. Ini untuk saya satu rumah, saya sedekahkan di jalan Allah. Nanti ketika di alam kubur, itu akan menjadi amalnya yang menemani dia ketika berada di alam kubur. Jalan menuju surga berat, ikhwati wa akhwati fillah. Rasul mengatakan, fa innaka sa'altan azim, termasuk menuntut ilmu. Kenapa ngaji berat? Karena Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan kita menuntut ilmu, kita bisa faham wudhu yang benar seperti wudhunya Rasulullah SAW. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa faham sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa faham mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana kufur, mana iman. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa memahami keutamaan birrul walidain. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa faham wajibnya taat kepada suami. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa faham tentang wajibnya kita menafkahi anak dan istri kita, sayangnya kita kepada mereka. Berat, ikhwati wa akhwati fillah. Karena ini jalan akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi Rasul mengatakan, fa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaih. Sekalipun jalan menuju surga itu berat, akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah. Ilmu yang kita dapatkan, amalkan. Jangan hanya didengarkan. Karena banyak para penuntut ilmu sekarang hanya mendengarkan, mendapatkan ilmu, sudah selesai, tidak mau mengamalkan. Berbeda dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyebutkan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga, dan ini sangat banyak. Ikhwati wa akhwati fillah, gak bisa disebutkan dalam khutbah ini. Ana ingin sampaikan di akhir hadis, setelah Nabi SAW mengucapkan semua kebaikan, apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku tunjukkan kepadamu, hai Mu'adz, kunci semua kebaikan-kebaikan, kata Nabi. Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memegang lidahnya. Kuffa alaika hadha ya Mu'adz.
jaga olehmu ini wahai Mu'ad. Jaga lidah-lidah kita, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, si fulanah rajin sholat 5 waktu. Dia rajin mengerjakan sholat-sholat sunnah. Dia rajin puasa Ramadan. Dia rajin mengerjakan puasa-puasa sunnah. Apa kata Nabi SAW? Dia rajin mengerjakan puasa-puasa sunnah. Tapi dia tidak bisa menjaga lidahnya. Gak bisa jaga lidah. Sering mencaci, sering memaki, sering berghibah, sering berbuat dolim kepada saudara-saudaranya. Nabi mengatakan, hiya laisat bisyai. Dia bukan apa-apa. Hiya finnar. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Gara-gara lidah, ikhwati wa akhwati fillah. Azani Allah ya. Maka Rasul mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga olehmu ini. Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apa kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Rasul mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka engkau wahai Mu'ad. Fahal yaqubun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah kebanyakan orang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala diseret di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena buah dan lidah-lidah mereka gak bisa jaga lidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua orang yang pandai menjaga lidahnya, berkata baik atau dia diam, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya alim sirri wal khafiyat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ansur juyushal muwahhidin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman, fi Palestin, fi Iraq, في يمان، في سوريا، وفي كل مكان وزمان، خصوصا في بلدنا إندونيسيا يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. فإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.